Minasan konbanwa. Ya, kita udah nyampe di jurnal ketiga. Lebih tepatnya adalah 3 bulan setelah saya di sini. Jadi karena sudah 3 bulan, saya harus buat introduction dalam bahasa Jepang ya, karena saya merasa tidak banyak ada progres di bahasa Jepang saya. Jadi at least saya bisa bilang minasan konbanwa karena ini sudah malam. Halo semuanya, semoga teman-teman yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan alhamdulillah akhirnya kita masuk ke tahun yang baru nih, 2021. Alhamdulillah kita survive, masih bisa bernafas. Itulah menurut saya satu-satunya yang harus patut disyukuri. Di luar itu nggak perlu terlalu ngoyok gitu ya. Well, jurnal ketiga ini saya pengen bahas sesuatu yang mungkin sebenarnya agak personal, yang mungkin nggak semua orang mau sharing ya soal ini. Tapi saya pikir kalau saya, karena ini salah satu resolusi saya dari sejak tahun berapa ya, 2019 atau 2020 gitu. Jadi tentunya kan setiap orang atau pokoknya setiap manusia yang mungkin beranjak dewasa atau kita yang sedang dalam proses bertumbuh, kita kan pasti belajar akan sesuatu, mencoba menerapkan sesuatu, dan tentunya tujuannya tadi untuk membuat diri kita lebih baik gitu. Saya sendiri juga salah satu orang yang mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang baik sifatnya personal atau yang sifatnya apa ya, yang selama ini kadang nggak pernah terfikirkan, tapi ketika dilakukan, oh ternyata ini membawa apa ya, membawa kehidupan saya menjadi lebih baik dan tentunya lebih mindful gitu. Nah, kata kuncinya mindful. Jadi setelah 3 bulan di sini, saya mulai nge-track beberapa hal ya. Jadi yang mungkin sebelumnya udah sempat saya ceritain, nge-track habit, nge-track pola apa ya, bukan pola belajar, pola aktivitas saya gitu ya, kayak apa gitu. Dan meski masih mungkin merasa, saya sendiri masih agak kurang disiplin gitu kan dalam mengatur waktu, tapi satu hal lagi, saya mulai mengetrack spending atau pengeluaran saya selama di Jepang gitu. Meski saya tinggal di sini dengan beasiswa, tapi meski punya beasiswa bukan berarti kayak bisa seenaknya aja, ya pokoknya ngeluarin duit tanpa harus mikir gitu kan ya. Dan apa, satu resolusi tadi yang sempat saya sebutkan, memang saya sudah menjaga banget yang namanya mindful spending gitu. Jadi saya lagi proses journey, meski mungkin masih jauh banget ya, artinya sedang in progress gitu untuk menuju minimalism gitu. Mungkin kalau segi minimalism yang saya ngerasa udah mulai jalan tuh untuk urusan menggunakan baju atau berbelanja baju gitu. Itu mungkin udah sejak berapa tahun terakhir saya udah bisa dibilang cukup minimalis ya dibanding sebelum-sebelumnya. Dan tapi untuk hal lain sebenarnya masih banyak banget yang belum bisa dapetin progres yang baik. Tapi salah satu resolusi saya untuk menerapkan minimalism ini adalah dalam urusan spending gitu. Jadi di dalam minimalism itu kan bukan, harus dibedakan ya minimalism sama pelit ya. Pelit dalam arti mungkin agak mirip-mirip juga sih, karena orang terdekat saya udah mulai melihat saya sepertinya pelit sekali gitu ya, tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi tentu secara sadar pentingnya kita secara sadar menggunakan uang gitu, karena yang namanya S3 di luar negeri gitu, kalau dibilang apakah banyak pengeluaran, itu tergantung juga ya. Tapi yang pasti yang basic kan kalau kita sekolah kan sebenarnya sederhana banget sih sebenarnya, bayar kos gitu ya, bayar tempat tinggal, makan, sama transport sebenarnya paling plus alat-alat untuk untuk penelitian atau apa, tapi sejauh ini saya nggak ada uh, uang yang terpakai untuk riset gitu ya, karena baru awal-awal dan memang belum ada ibaratnya spending yang dikatakan penting banget dan emang krusial gitu loh untuk penelitian saya gitu. Nah, di jurnal ini saya pengen sedikit sharing tentang spending track saya, spending track sih. Jadi expenses saya selama di sini, mungkin kali teman-teman penasaran
dengan gimana sih living cost di sini kayak apa, terus mungkin juga ada yang bertanya gitu, kira-kira beasiswanya segini cukup nggak sih untuk hidup gitu, terus kalau misalnya punya tujuan-tujuan keuangan yang lain gitu, kira-kira bisa nggak ya gitu. Nah mungkin saya pengen ngupas sedikit ya, dan tentu saya mau disclaimer dulu sebelum saya sharing tentang pengeluaran saya selama 1 bulan. Jadi saya mau sharing tentang pengeluaran saya selama bulan Desember, karena bulan Desember itu menurut saya pengeluaran yang sudah mulai jelas dan isinya itu kombinasi antara ya tadi kehidupan untuk spending di akademik, sama tentunya karena lagi liburan akhir tahun rentan banget ya buat ngeluarin ini. Nah saya pengen nunjukin gitu loh, artinya bagaimana di 1 bulan itu kita bisa spending untuk sehari-hari, tapi juga untuk entertain juga, untuk hal-hal yang sifatnya personal gitu. Dan jadi saya mau disclaimer dulu, jadi yang saya keluarkan, yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang artinya rata-rata dikeluarkan semua orang gitu ya. Jadi tentunya setiap orang punya tujuan dan prioritas keuangan yang beda-beda, dan juga saya tidak, dalam arti tidak mau menjudge mana yang hemat, mana yang boros dan segala macam. Jadi di sini hanya sekedar untuk sharing, dan tentunya feel free untuk teman-teman ya kaji gitu, dan kalau menurut teman-teman spending segini ini ya too much gitu, atau terlalu sedikit, ya itu kembali ke ini masing-masing gitu ya. Jadi selama setiap bulan itu kalau mahasiswa, jadi kebetulan beasiswa saya itu kan dari pemerintah Jepang, namanya beasiswa Max atau Monbuka Gakusho gitu, yang pasti udah teman-teman udah tahu banget ya, beasiswa dari pemerintah Jepang, dan tentunya beasiswa diberikan setiap bulan. Dan insya Allah diberikannya tepat waktu, pernah sih sekali terlambat gitu ya, tapi setelah itu dia on the track gitu ya. Jadi tentunya kalau dari segi pembayarannya di sini cukup disiplin, jadi kalau mereka nyebutnya tanggal 25 ya besok dikasih tanggal 25 gitu. Dan kemudian kalau di sini itu untuk penerima beasiswa Max, kita harus kayak setiap bulannya tuh tanda tangan di kampus gitu. Jadi ada kantor yang emang kantor internasional gitu ya, kantor international office. Di situ kita harus datang ke situ, dan situ ada kayak mesin, dan kita setiap awal bulan harus datang ke situ untuk tanda tangan digital gitu kan. Dan itu harus mahasiswanya, jadi nggak bisa diwakilin sama orang lain gitu. Dan itu adalah tanda kalau kita ya tadi tanda untuk menerima uang berikutnya gitu, untuk uang untuk bulan itu. Berarti kalau saya tanggal 1 Desember tanda tangan, ya berarti uangnya beasiswanya untuk di bulan Desember gitu. Nah, tapi kebetulan karena corona kemarin, baru banget dapat email lagi pemberitahuan kalau bulan Februari sistem tanda tangan digital dihapuskan karena tadi takut terjadinya kontak virus di kantor itu. Akhirnya kayak diasumsikan Februari itu sudah intinya akan mendapatkan besok tanpa harus tanda tangan gitu. Tapi ini benar-benar pengecualian karena force major, tapi sebenarnya aslinya nggak boleh, setiap bulan harus tanda tangan gitu. Dan berikutnya mungkin teman-teman penasaran kali ya, berapa besaran beasiswa yang didapat oleh mahasiswa Max, khususnya untuk beasiswa S3 ya. Nah, saya sebenarnya saya udah punya Excel untuk spending saya selama bulan Desember kemarin. Sebentar, saya share dulu ya. Oke, jadi ini adalah tabel catatan pengeluaran saya. Dan pertama saya mau nyeritain dulu sebelum masuk ke pengeluaran ya, saya mau nyeritain dulu sebenarnya berapa sih besaran beasiswa dari Max ya yang diberikan dari pemerintah Jepang untuk pelajar asing gitu ya. Jadi di sini semuanya satuannya dalam yen ya, Japanese yen, dan 1 yen saat ini posisinya setahu saya di angka Rp136, 1 yen Rp136. Jadi nanti silakan aja kalau mau tahu berapa dalam rupiah, bisa dipegang kalkulatornya. Oke, jadi setiap bulan mahasiswa penerima beasiswa Max atau Monbuka Gakusho itu setiap bulan menerima allowance atau uang saku sebesar 145.000 yen. 145.000 yen ini basic allowance-nya gitu. Nah,
Kemudian di dalam aturannya si Max ini tuh kayak apa ya, kayak Kemendikbud kali ya, Kemendikbudnya Jepang gitu. Dan si Max ini dia punya kebijakan, kan kalau di mahasiswa kan sekolahnya bisa di berbagai kota gitu ya. Maksudnya kayak saya sendiri kota tempat saya studi di Kyoto kan, di Kyoto University gitu. Nah, jadi mereka punya semacam kebijakan namanya City Allowance karena di sini dasar asumsinya adalah di setiap kota, gimana ya, kota gede sama kota kecil kan tentu mungkin pengeluarannya beda gitu kan. Jadi kalau kota gede kayak Tokyo, Kyoto, Osaka mungkin ada kecenderungan pengeluarannya lebih besar. Jadi artinya setahu saya itu kalau di kota-kota besar ada tambahan tunjangan kota gitu. Jadi tunjangan kotanya ini sebesar 3.000 yen untuk kota gede. Jadi Kyoto masuknya kota gede. Tapi kalau untuk kota kecil, kota-kota yang mungkin bukan kota utama kayak Kyoto, Osaka, apalagi tuh Kyoto, Osaka, Tokyo gitu ya, dapat juga tunjangan kotanya. Setahu saya sih dapatnya 1.000 apa 2.000 gitu. Jadi selisihnya sebenarnya cuma 1.000 yen atau 136.000. Jadi kalau menurut saya sih nggak gitu ngaruh banget ya. Artinya selisih tunjangannya tuh cuma beda 1.000 yen. Jadi kayaknya jatuhnya ya mirip-mirip lah. Malah mungkin yang saya dengar kalau teman-teman yang sekolahnya di Tokyo agak pengeluarannya dia sangat jauh lebih gede dari kota-kota lainnya gitu loh, termasuk Kyoto. Jadi memang sebenarnya tidak begitu berasa. Makanya teman-teman yang ada di Tokyo biasanya harus part-time job gitu untuk bisa nambah-nambah supaya bisa pengeluarannya bisa nggak habis banget gitu ya. Tapi karena saya belum pernah tinggal di Tokyo, saya nggak tahu juga ya segimana ini. Tapi saya pikir sih kayaknya tanpa kerja part-time bisa-bisa aja sih, tergantung tadi ya lifestyle segala macam kembali lagi gitu. Jadi in total setiap bulan tuh saya nerima 148.000 yen. Nah, di sini saya coba bikin kalkulasi rupiahnya dengan asumsi 1 yen itu 136. Jadi kurang lebih itu sebulan yang diterima itu 20.128.000. Yes, memang kelihatannya kayak gede banget ya, kayaknya wow 20 juta gitu ya. Kayaknya sultan banget, tapi tentu kalau yang teman-teman tahu ya living cost di Jepang itu sebenarnya sangat besar. Jadi rasionya ya tadi bukan kalau misalnya uangnya segini pengeluarannya biaya hidupnya kayak di Indonesia sih lumayan ya, tapi kalau di Jepang jatuhnya ya kayak nggak segede ini gitu loh. Jadi ya kayak biasa aja. Dan saya dapat info juga dari teman saya orang asli orang Jepang. Kebetulan saya iseng aja tanya UMR di sini tuh berapa gitu, gaji fresh grade gitu. Terus ternyata dia bilang gaji fresh grade itu kisarannya di angka 160.000 gitu. Jadi gaji fresh grade gitu ya. Artinya ternyata pas saya lihat kalau 160.000 berarti beasiswa Max itu di bawah gaji fresh grade gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang tidak besar-besar banget gitu loh, tapi ya more than enough lah, cukup lah gitu. Dan saya juga dapat cerita dari dosen saya, karena dosen saya banyak banget lulusan Jepang kan. Dia cerita katanya sebenarnya kalau status kita nih mahasiswa pelajar yang dapat beasiswa Max, itu masuk kategorinya miskin gitu, karena di bawah UMR gitu pemasukannya gitu kan. Kalau misalnya kita asumsinya cuma hidup dari beasiswa gitu. Jadi kalau ada yang tanya apakah bisa dibilang beasiswa yang diterima itu sultan, saya bisa bilang sih nggak gitu sultan, tapi cukup lah, maksudnya lumayan gitu untuk hidup, dan so far bisa sisa. Nah, ini yang akan saya bahas nih ya tentang pengeluarannya. Nah, jadi pasti tentunya kalau mahasiswa dari negara berflower gitu ya, negara berkembang, kalau sekolah di luar kan pasti dan dapat beasiswa juga, saya yakin banget tujuannya kan bukan buat dihabisin di situ aja dalam satu waktu gitu kan. Pasti juga punya target, pengen bisa nabung, pengen bisa nyisin buat tujuan-tujuan keuangan lain gitu kan. Ada yang buat nabung apakah nanti buat haji atau buat umroh, atau nabung buat apa kali ya, maksudnya bisa nabung buat buat beli rumah kali ya. Cuma saya kalau dari refleksi saya sama keluar kemarin, kayaknya untuk beli rumah agak ini ya, agak sulit gitu ya. Artinya mungkin harus hemat banget gitu. Tapi tadi prinsip saya yang namanya mindful spending itu bukan hemat banget, jangan sampai kayak nyiksa diri
ditahan-tahan gak mau ngeluarin duit, tapi ya jadi hidup ininya malah di sini sengsara gitu. Saya sih nggak gitu ini ya, bukan menganut prinsip hidup yang kayak gitu ya, jadi disusah-susahin tuh sampai nggak nyaman gitu. Kalau saya sih nggak lah, nggak sampai segitunya gitu. Tapi tentu saya pengen punya target nabung juga gitu, dan tentunya kalau biasanya di saran-saran keuangan kan saving sebaiknya kurang lebih 10-20% dari uang yang diterima gitu kan. Kalau standar sarannya dari financial planner kan seperti itu. Nah, saya makanya coba kemarin tuh saya punya target savingnya itu kisaran 20 atau 30% gitu. Jadi sebentar, target saving saya itu sekitar 40.000 dari 148.000. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya. Jadi saya pengen punya target tuh kalau nggak salah tuh 20 sekian persen gitu. 20, enggak, 30 sekian persen lah buat nabung gitu ya. Saya pengen tahu aja sih bisa nggak sih saya bisa bikin target saving lebih tinggi dari yang disarankan oleh financial planner gitu. Nah, jadi di sini saya bikin pembagiannya, pengeluarannya ada makanan, food, ada transport, ini saya ngalokasiin budget weekend. Jadi weekend trade itu artinya yang dikeluarkan selama Sabtu dan Minggu tuh saya masukin di weekend trade. Jadi untuk makanan, untuk apakah tour tuh maksudnya untuk bayar tiket masuk satu tempat wisata atau apa, dan untuk transport saat weekend itu. Kemudian rental bill ini buat sewa pato nih, sewa tempat tinggal ini. Terus electricity bill, tagihan listrik, SIM card, tentunya SIM card untuk internet harus bayar. Iyalah ya bayar. Siapa juga gratis gitu. Terus kemudian subscription fees ini saya alokasiin buat langganan Spotify, Netflix, dan ya untuk langganan-langganan platform digital lainnya. Terus kemudian tentu sebagai perempuan, nggak cuma perempuan sih ya, laki-laki juga harus ada budget untuk skincare dan toiletries. Ini buat kayak sabun mandi segala macam. Terus selanjutnya adalah health insurance. Kalau ini udah nggak boleh ditawar, nggak boleh nolak-nolak ya. Maksudnya di sini kalau tinggal di sini emang wajib bayar health insurance dari pemerintah. Ini ibaratnya kayak BPJS sih sebenarnya. Namanya NHI atau National Health Insurance gitu. Terus kemudian di sini saya alokasiin emergency fund, maksudnya di sini uang yang tidak dialokasikan apa-apa, tapi kalau kepepet butuh yang ngambilnya di sini gitu. Jadi yang tidak masuk kategori ini. Dan di sini akhirnya saya akan masukkan budget pengeluaran yang tidak terduga ya, yang terjadi bulan itu yang nggak saya rencanakan gitu. Nah, oke, jadi ini dari pembagian ini saya pengen bahas target pengeluaran saya yang udah saya set waktu itu sebelum masuk ke bulan Desember. Jadi saya tuh bikin kayak bobot presentase dari beasiswa yang diterima. Jadi kalau nggak salah itu untuk makanan di weekday, jadi pengeluaran makanan selama weekday itu saya nargetin kurang lebih 20% dari beasiswa saya gitu. Sekitar 29.600 yen. Kemudian selanjutnya untuk transport, di sini karena saya sehari-hari sebenarnya sebenarnya dari tempat tinggal saya ke kampus itu bisa pakai sepeda, bisa pergi bisa nggak perlu pakai bus atau kereta. Jadi makanya saya ngalokasiin budgetnya agak kecil, nggak gitu gede karena selama weekday saya nggak gitu banyak naik kendaraan umum ya. Tapi ini juga tergantung ya, kalau teman-teman tinggal sekolahnya di kota yang memang tempat tinggalnya jauh dari kampus, tentu mau nggak mau pilihannya harus naik bus atau kereta. Jadi harus ngalokasiin budget transport gitu. Tapi beruntunglah buat yang dapat ibaratnya tempat tinggal atau dapat kota yang bisa dibilang ramah sepeda atau aksesibel gitu ya, tanpa harus ya nggak cuma sepeda, jalan kaki gitu ya. Itu bisa banget ngehemat biaya transport gitu. Jadi memang ini bisa bagian komponen cost yang bisa dihemat banget gitu. Tapi sejak winter kemarin beberapa minggu terakhir saya sempat off nggak pakai sepeda karena sempat kayak ngedrop banget. Pernah waktu itu balik malam banget pakai sepeda, terus saya jatuh sakit, jadi malah besoknya nggak produktif, nggak bisa ngerjain apa-apa. Waktu itu saya sempat off berapa minggu nggak pakai sepeda, jadi kalau ke kampus saya pakai bus atau kereta gitu. Jadi memang jadi ada budget pengeluaran bus keretanya jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi ya tadi kembali ya, itu bukan masalah penentuan tadi ya make kendaraan atau enggak gitu, itu kan juga tergantung dari kondisi masing-masing ya. Jadi kalau saya sih daripada saya nyusah-nyusahin yang ada malah jadi nggak produktif sih, menurut saya nggak ada salahnya ya ngeluarin budget buat
bus atau kereta. Kemudian selanjutnya untuk weekend ini saya ngebudgetinnya sekitar 11-12% untuk senang-senang. Saya percaya namanya mindful spending itu bukan berarti kita nggak mikirin buat diri sendiri, nggak ngentertain diri sendiri gitu. Jadi saya pikir perlu banget ya untuk nyisihin budget untuk senang-senang. Senang-senang pun macam-macam ya. Ada yang mungkin cukup dengan beli sewa film atau nonton di kamar. Ada yang memang harus pergi-pergi keluar gitu kan, jalan-jalan gitu, atau nggak makan gitu, atau nggak apapun itulah gitu. Kalau saya karena emang suka jalan-jalan gitu ya, saya harus ngalokasiin budget untuk bepergian jalan-jalan, icip-icip makanan gitu kan, apalagi Jepang gitu ya, salah satu surganya makanan. Kemudian untuk berikutnya adalah budget rental bill. Jadi di sini saya ngalokasiinnya 34.000. Emang ini biaya apato yang saya tinggalin ini segini, ini nggak bisa ditawar plus minus dan harganya flat segini aja gitu ya. Dan sebagai informasi, tempat saya tinggal ini salah satu tempat yang murah banget sebenarnya. Karena ini apatonya kelolaan kampus, jadi ibaratnya mungkin subsidi apa gimana kali ya. Jadi saya dengar nanti saya kebetulan tinggal di sini cuma boleh 1 tahun, jadi setelah 1 tahun saya harus keluar cari tempat tinggal lain yang punya, artinya kelolaan swasta gitu ya, private gitu. Jadi yang saya dengar harganya nggak akan segini, katanya dengar bisa 2 kali lipat. Jadi itu dia, saya disaranin sama kakak kelas saya, selama tinggal di sini nabunglah buat nyiapin bayar pindahan nanti gitu. Jadi memang tahun pertama ya memang kelihatannya nanti kayak kerasanya kayak memang pengeluarannya nggak banyak, tapi nanti tahun kedua dan ketiga akan berbeda gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin itu dia kenapa perlu nabung ya, karena tadi untuk nyiapin kalau ternyata pengeluaran di tahun-tahun berikutnya lebih dari yang kita duga gitu. Jadi emang kenapa kita perlu yang namanya safety net ya, dana cadangan. Selanjutnya ada electricity bill. Saya sempat riset ke tetangga-tetangga saya berapa yang dia keluarin. Akhirnya saya bikin budget sekitar 6.500. Ini katanya normally segini kalau dalam posisi normal ya. Jadi nggak hemat-hemat banget, nggak boros-boros banget gitu. Kemudian selanjutnya adalah SIM card bill. Jadi di sini saya langganan pakai GTN. Kenapa pakai GTN? Karena ngikut temen dan website-nya ada dalam bahasa Inggris. Bahkan saya dengar customer service-nya ada yang bisa bahasa Indonesia gitu, kayaknya dia orang Indonesia gitu. Dan saya ambil paket yang paling murah tuh untuk kuota 3 giga tuh 2.400, dan please jangan dibanding sama di Indo ya. 2.400 ini kisaran berarti 350.000 lah untuk kuota 3 giga internet 3 giga plus bisa telepon gitu. Jadi memang untuk harga internet di sini emang jauh lebih mahal daripada di Indo ya. Kalau di Indo saya ingat saya pakai XL tuh kayaknya cuma bayar 100 ribuan ya. Itu udah dapat kuotanya berapa? 20 giga kayak plus kuota YouTube segala macam. Jadi memang ya di sini nggak bisa boros kuota, hanya artinya ngandelin wifi aja gitu, wifi di tempat tinggal atau nggak di kampus gitu. Jadi harus dijaga kuotanya. Selanjutnya adalah tadi subscription fee, saya ngalokasiinnya 1.600. Di sini komponennya untuk 2 karena saya langganan Netflix sama Spotify. Kalau Spotify tadi biasanya saya pakai emang tentunya buat musik ya, karena kalau anak mahasiswa pasti kan sambil kerja baca kadang suka perlu dengar musik atau apa. Kadang sekarang saya dengar podcast, jadi saya pikir Spotify ini esensial banget ya untuk menemani saat-saat saya transisi gitu, saat saya di jalan di jalan ke kampus balik atau lagi nggak mau mikir gitu. Kadang saya juga pakai Spotify buat dengerin musik sama podcast. Belakangan ini saya lagi seneng banget dengerin podcast di Spotify. Terus yang Netflix juga tentu sekarang kan banyak banget ya streaming platform, tapi saya nyamannya di Netflix. Dan harga langganannya Netflix di Jepang itu yang paling murah itu kemarin tuh saya kalau nggak salah bayarnya 1.000-an lah, 1.000 sekian udah sama pajak, jadi sekitar 130 ribuan gitu untuk langganan Netflix. Jadi 600-nya ini buat Spotify kayak gitu.
Berikutnya adalah skincare dan toiletries. Tentunya harus dibajetin. Akhirnya saya ngalokasiin 5% saja dari beasiswa. Itu sekitar 7.800 saja. Tapi ini karena bakal fluktuatif ya. Kadang kita beli let's say skincare bisa buat 3 bulan. Jadi ya bulan Desember misalnya saya lagi pas emang lagi masih punya stok lotionnya, jadi ya saya nggak beli gitu. Jadi memang agak fluktuatif gitu. Terus kemudian health insurance, ini emang budget emang setiap bulan harus bayar sekitar 1.800, tapi saya buletin aja di 2.000. Dan selanjutnya emergency fund tadi ya, saya alokasiin 3.000. Tapi ternyata kenyataannya ini bengkak ya. Yang kan kita bahas di sebelah kanan itu adalah realisasinya. Jadi tadi dalam total saya bikin plannya, total pengeluarannya sekitar 107.300. Artinya ada sisa 40.000 yang mungkin bisa saya saving gitu untuk dana-dana darurat ya gitu. Tentunya teman-teman udah tahu ya soal dana darurat gitu, yang penting banget sih. Apalagi di sini perlu banget yang namanya punya dana darurat. Nah, akhirnya saya masuk ke realisasinya, bagaimana apakah saya bisa disiplin sesuai dengan target. Jadi ternyata dari total yang sudah saya keluarkan selama bulan Desember itu, so far sih saya lihat masih on the track ya, masih artinya paling ada bocor-bocor dikit, bocornya nggak yang jebol banget gitu ya, bocornya tipis-tipis gitu. Jadi untuk budget makan tuh saya malah justru ternyata di bawah dari target. Jadi pengeluaran saya selama bulan Desember tuh 28.000 lah ya, 28.000 yen. Dan pembagiannya seperti ini. Jadi 66%-nya untuk groceries, jadi saya belanja di supermarket dan untuk masak sendiri. Dan sisanya 33%-nya makan di luar gitu. Jadi memang yang saya rasain sih udah mulai tahu memang yang namanya masak sendiri itu bisa jauh lebih hemat gitu ketimbang eating out. Tapi tentunya kan kadang ada waktu-waktu di mana kita ya emang gak ada waktu buat masak atau lagi nggak mood aja masak, jadi mau nggak mau kayak mending makan di luar gitu kan. Jadi ya kalau saya sih mikirnya saya buat berimbang, tapi tentunya harus sadar kalau jangan sampai budget makan di luarnya itu ngelebihin dari budget groceries gitu. Kalau saya sih prinsipnya intinya perbanyak, lebih banyakin untuk masak sendiri gitu loh. Toh juga saya jujur malah lebih enak, jujur sih saya lebih sejauh ini enak-enak aja masak sendiri dan nggak ngerasa apa ya sedih gitu loh maksudnya. Bisa explore masak karena saya nggak sering masak, jadinya kayak sekalian buat eksperimen aja sih, buat ngasah-ngasah nyoba. Kadang di Indo mungkin bisa tinggal pesen Gojek, GoFood gitu kan, tapi kalau di sini mau nggak mau harus bikin sendiri gitu. Jadi apa namanya, sekalian buat explore makanan baru gitu. Oke. Dan untuk makanan ini sangat subjektif ya, jadi bisa dibilang tergantung preferensi teman-teman gitu. Dan artinya model seperti ini juga bukan, ini saya dibuat natural aja sih, nggak emang saya targetin harus 60%-nya segini, harus segini gitu, nggak sih. Saya buat lebih fluid aja gitu, kayak apa sih saya selama sebulan gitu, tapi ternyata hasilnya tuh tadi, ternyata saya emang lebih banyak spending untuk groceries, untuk beli bahan-bahan masak, dan 33% untuk makan di luar gitu. Jadi tentunya tiap orang beda-beda ya, ada yang mungkin lebih banyak makan di luar, ada yang lebih emang malah ada yang jauh lebih hemat. Mungkin saya juga punya kenalan yang dia benar-benar ngejaga banget, nggak sering makan di luar, jadi emang lebih habis buat belanja di supermarket, dan kadang kalau mau lebih hemat lagi belinya bahan-bahan diskonan gitu. Biasanya jam-jam malam, setelah jam 8 malam tuh biasanya sayur ada berapa lauk-lauk tuh didiskon setengah harga gitu. Kalau emang ibaratnya istiqomah gitu ya, rajin nyari diskonan sih sebenarnya bisa jauh lebih hemat sih sebenarnya, bisa banget. Saya malah dapat cerita kalau mau hematnya hemat pol gitu ya, katanya bisa ditekan ke sampai 20.000 sampai 15.000 ke 20.000 yen. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya terlalu hemat ya. Kayaknya nggak sampai segitunya juga sih. Kayak gitu. Oke. Berikutnya, saya spending untuk transportnya saya habis 4.000, jadi masih di bawah sedikit dari target, dan memang selama winter saya lebih naik bus dibanding sepeda. Jadi ini sebenarnya budget yang saya pakai selama winter untuk naik bus gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi selama sebulan saya nggak naik bus sama sekali ke kampus, saya bisa neken kali ya, nggak artinya neken sampai nol gitu. Tapi kadang saya ya tadi masih nggak melulu naik sepeda gitu. Oke, selanjutnya adalah weekend trip. Jadi weekend
weekend treat apa treat sih? Treat ya, weekend treat nih salah. Kenapa bilang treat? Treat mah ancaman, sorry. Oke. Weekend treat ini saya ngabisin lebih dari budget dari yang ditargetkan. Dan yang buat jebol adalah saya pergi ke Osaka di satu hari itu. Jadi saya one day trip ke Osaka sama temen. Dan di situ emang karena pertama kali saya ke Osaka dan yang saya tahu Osaka tuh surganya makanan. Jadi saya waktu itu emang nggak bisa dibilang selama di Osaka ya jangan ditahan-tahan gitu kalau mau jajan mau nyoba-nyoba makanan. Jadi akhirnya saya pergi ke Osaka, kuliner, jalan ke sana kemari. Sebenarnya kalau iya pengeluaran paling gedenya di makanan sih sebenarnya. Jadi kemarin banyak banget makanan kayak takoyaki, terus yakisoba, terus apa tuh koyaki ya. Selain yakisoba, kok tamagoyaki sih apa itu yang kayak telur dadar ya Allah kok jadi tiba-tiba lupa iyalah itu pokoknya yang dadar itu ya apa khasnya Osaka tuh terkenal ternyata emang surganya makanan gitu. Jadi mereka bumbunya tuh kuat gitu kayak orang Indonesia gitu yang nggak nanggung gitu. Akhirnya itu jadi tapi sebenarnya saya pikir kalau jalan-jalan selama weekendnya cuma di kisaran Kyoto sih nggak akan segede gini ya, bisa lebih hemat lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk biaya rental yang mana bayarannya sesuai dengan target ya. Ini jadi biaya segini udah termasuk biaya air. Jadi saya dengar ada kalau Apato yang bukan punya kampus tuh biaya air beda lagi, jadi harus bayar sendiri. Jadi memang itu dia. Tahun-tahun berikutnya siap-siap untuk pengeluarannya lebih gede dari sekarang. Dan selanjutnya untuk electricity bill, ternyata saya bisa spending saya di bawah dari target ya sekitar 5.031 gitu. Yang mana ini saya karena sering masak juga dan berapa kali sering nyalain heater karena dingin gitu. Jadi ya memang agak lebih besar. Saya dengar kalau nggak pakai heater full bisa hanya cuma 3.000 4.000 yen doang gitu sebulan. Selanjutnya adalah karena listrik tuh yang paling gede emang di heater. Jadi heater tuh ya AC ya. Jadi kalau summer ya pakai AC dingin, kalau winter AC-nya di mode panas atau heater gitu. Selanjutnya adalah SIM card bill. Nah, karena saya baru subscribe, jadi baru mendaftar, jadi saya dikenakan charge biaya awalnya. Jadi sebenarnya tagihan saya emang cuma 2.300-an dan sisanya ini buat biaya awal kayak biaya registrasi gitu sekitar 3.000 berapa tuh? 3.600 ya. Untuk biaya registrasi awal. Jadi memang jadi bengkak ya, tapi nanti bulan berikutnya saya nggak bayar segini, jadi tetap balik ke 2.300-an lah atau 2.400. Selanjutnya untuk Netflix, Spotify sesuai dengan plan. Kemudian skincare dan toiletries di sini ternyata karena saya masih punya stok beberapa kosmetik, saya nggak ada beli-beli macam-macam skincare gitu ya. Jadi pengeluaran saya cuma 3.226 saja untuk lotion, odol sama barang-barang Daiso. Jadi apalah handuk kecil atau apa gitu-gitulah. Untuk wellness, asik wellness. Dan health insurance saya taruh aja di 2.000, mesti sebenarnya saya bayarnya sekitar 1.800 aja, anggap aja dilebihin ya untuk biaya-biaya apanya. Nah, sekarang ini saya mau bahas soal emergency unexpected expenses. Yang mana saya ngalokasiin emergensinya 3.000 tapi ternyata kenyataannya budget pengeluaran tak terduganya sekitar 7.000 yen, di mana saya gunakan untuk beli baju winter, baju bekas ya, second hand di Second Street Jumble Store dekat tempat tinggal saya. Kemudian saya beli obat, saya sempat perut nyeri, sempat emah segala macam, jadi saya beli obat sama painkiller di apotik. Kemudian ini saya pakai pengeluaran terduga saya bayar buat pajak. Ternyata saya baru tahu kalau keberangkatan saya dari Jakarta ke sini ke Jepang ini ternyata meski biaya tiketnya dibayarin, ternyata pajaknya tidak dibayarin gitu. Ini emang agak lucu juga sih. Jadi tiba-tiba saya dapat tagihan pajak penerbangan gitu, pajak airlines, pajak penerbangan sebesar 1.000 kalau nggak salah 1.800 yen. Dan untungnya karena terbangnya cuma sekali dan cuma dari Jakarta ke Jepang, itu kategori pajaknya kecil. Saya dapat info dari teman, lihat di grup WhatsApp sesama penerima beasiswa Max tapi dari berbagai negara, karena ada yang mungkin datangnya dari jauh, dari mana nggak tahu, dari Amerika atau dari negara-negara lain yang mana dia flightnya transit berapa kali dan jaraknya secara milesnya itu lebih panjang dari saya gitu. Malah ada yang kena kayak berapa puluh ribu yen gitu. Saya dengar ada yang kena 20 ribuan yen gitu. Jadi kayak
20 ribuan yen lumayan loh, itu 2,5 jutaan gitu cuma buat bayar pajak. Tapi ya sudah, mau gimana lagi, karena memang sudah keharusan, dan dari pihak biasanya emang udah nge-state sih, emang udah bilang kalau pajak harus ditanggung sama kita gitu. Jadi emang kita harus udah ada konsennya gitu. Jadi seperti itu. Budget yang tak terduganya sekitar 7.000, melebihi dari emergency fund. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari pengeluaran di bulan Desember, perlu punya budget untuk kategori tambahan untuk kesehatan. Kesehatan ini maksudnya tadi buat membeli obat segala macam. Saya baru kemarin tuh juga ke dokter gigi, juga ngeluarin duit juga. Jadi memang perlu banget punya budget. Jadi di luar dari health insurance, oh ya, jadi mungkin ada yang penasaran apakah health insurance ini mengcover semua biaya kalau kita berobat ke rumah sakit gitu. Kalau di Jepang ini tidak semuanya. Jadi kalau kita berobat, kita ditanggung sama insurance, tapi kita harus wajib bayar 20-30% dari total bill-nya. Jadi intinya bisa dibilang lumayan ditanggung hampir semuanya, tapi tetap kita harus ada yang harus dibayar. Kemarin saya ke dokter gigi itu habis 3.500 yen untuk obat sama berobatnya. Jadi yang saya tanggung. Jadi kurang lebih mungkin pengeluaran total biaya saya ke dokter kemarin itu berarti kurang lebih ya 10 ribuan yen ya, berarti sekitar 1,5 jutaan gitu. Jadi lumayan sih ya kalau cuma bayar 30%-nya aja. Terus juga perlu ngalokasin namanya social fee. Jadi social fee ini ya kayak biaya sosial lah, apalah gitu. Kalau misalnya tadi untuk nyiapin social fee itu, kemarin kayaknya saya beli barang buat temen gitu ya, kayaknya karena lagi ada lagi ada selebrasi atau apa gitu. Intinya ya kos-kos buat patungan, nah kayak gitu, maksudnya untuk kos-kos misalnya let's say lagi mau ada event apa gitu, kita disuruh patungan, nah itu mungkin masuknya ke social fee gitu ya. Jadi budget-budget untuk orang lain. Nah, kali di sini oleh teman-teman ada yang kayak membayangkan kalau biaya sedekah kalau budget sedekahnya gimana gitu. Kalau sedekah saya tidak masukkan karena itu sangat personal, jadi tidak itu saya tidak mau itu menjadi sesuatu yang harus dibuka secara publik gitu ya. Jadi tidak saya masukkan untuk, dan itu bukan social fee ya, beda. Jadi sedekah itu charity yang lain gitu untuk ini. Oke, jadi in total, terus saya juga masukin sih untracked expenses, jadi saya ngerasa kayaknya dari ini mungkin ada uang kayak receh-receh 100 yen, 50 yen yang saya keluarin dan tidak saya ingat, akhirnya saya tulis aja in total sebulan tuh yang tidak ketrack ada 1.500 yen gitu. Dan akhirnya in total yang saya keluarkan sebesar selama bulan Desember 110.258 yen atau lebih 3.000 yen dari target. Jadi saya bisa menyisakan uang sebesar 37.000 yen. Tapi not bad lah ya. Masih on the track sih menurut saya. Maksudnya kalau cuma selisihnya berapa ribu yen, kecuali yang benar-benar nargetin savingnya 40.000, ternyata sisanya 10.000. Nah itu berarti something wrong with me gitu ya. Atau mungkin ya tadi target savingnya ketika terlalu ambisius atau terlalu tinggi gitu. Jadi menurut saya masih wajar sih. Dan itu perihal sharing pengeluaran saya selama di Jepang. Jadi kalau misalnya ada yang nanya apakah bisa nabung, bisa banget, dan apakah bisa diatur-atur, bisa banget gitu ya. Karena benar-benar itu kenapa pentingnya bikin spending track itu ya, tadi kita bisa kayak tahu gitu, saya ternyata terlalu boros di sini, ternyata saya begini, dan tadi jadi kita nggak cenderung nyalahin diri sendiri gitu loh, kayak gue boros banget gitu kan. Tapi kalau di track ini kan kita kira tahu gitu, ternyata emang saya lagi kemarin ngeluarin duit buat kebutuhan yang emang mendesak banget, jadi ya wajar-wajar aja jadi off the track atau enggak keluar dari target plan kita kayak gitu. Dan kadang kan kita juga nggak tahu ya, kadang ada aja hal-hal yang suka nggak terduga yang mana narik budget narik duit kita yang dari yang tidak kita harapkan gitu. Jadi ya tentu ya tadi yang namanya spending itu kan spending itu kan personal banget, dan uang itu memang sangat personal dan seringkali dianggap tabu ya. Jadi tapi kalau saya pikir sih
penting sih ya keterbukaan berbicara soal uang untuk ke diri kita sendiri dan juga ya ke orang terdekat yang sangat yang berpengaruh gitu loh terkait sama urusan duit gitu. Jadi perlu banget gitu. Apalagi plus ini saya kan masih sendiri, kebetulan saya insya Allah pengen bawa suami ke sini. Jadi tentu harus disiapin juga gitu untuk karena kalau beasiswa Max tidak ada yang namanya tunjangan untuk pasangan, untuk keluarga gitu. Jadi benar-benar uang yang diberikan segitu, ya udah kalau mau bawa suami plus anak, ya uangnya segitu-gitu aja. Mereka nggak akan kayak ngasih uang tambahan untuk keluarga gitu. Mungkin agak beda dengan beasiswa-beasiswa yang lain yang biasanya ada yang namanya komponen tunjangan untuk keluarga yang ikut gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang udah berkeluarga dan mau sekolah di Jepang ya perlu tahu ya. Jadi nanti pas lagi daftar beasiswa harus sudah siap-siap kalau emang akan bawa keluarga ya mau tidak mau harus mungkin lebih bisa diatur atau sebenarnya ada opsi kerja part time ya. Jadi biasanya beberapa pasangan dari si pelajar itu akan ngambil kerjaan part time di apakah di supermarket atau di hotel atau di apa gitu dan untuk nambah-nambah untuk ya nambah-nambah pengeluaran lah gitu loh untuk nambah-nambah pengeluaran untuk nambah-nambah pemasukan gitu dan saya dengar sih lebih dari cukup lah gitu kalau misalnya pasangan kita kerja part time kitanya punya beasiswa gitu insya Allah sih bisa hidup normal-normal saja gitu ya. Tapi tadi kembali kalau misalnya tentu kan yang namanya lifestyle kita kan beda-beda. Mungkin ada yang emang kayak biasa let's say setiap bulan beli game baru atau kalau mungkin nggak corona pulang pergi ke Korea gitu kan nonton K-pop gitu. Nah itu tadi kita harus tahu mana yang bisa diatur. Tapi tadi saya bukan orang yang kayak nganggep nonton K-pop waste of money gitu ya. Itu kembali kan ke pilihan masing-masing. Apalagi ditambah sejak saya mulai sekolah S3 yang namanya penting banget ngejaga kesehatan mental ya dan cara kita ngejaga kesehatan mental kan macam-macam gitu. Kenapa saya nggak pernah yang namanya menahan-nahan diri sendiri dan juga ngeliat orang untuk bisa menyenangi dirinya sendiri dan setiap orang kan punya cara masing-masing gitu loh. Apakah ya tadi dia harus pergi ke Korea nonton lihat boy band idolanya kayak saya gitu ya. Sebenarnya kalau nggak corona saya juga pengen banget nonton BTS di Korea atau di sini gitu. Dan ada juga yang mungkin dia apakah beli game gitu, beli PlayStation atau apa gitu. Jadi kalau lagi mumet-mumet abis belajar hiburannya ya ini dan tentunya kan perlu uang juga kan buat beli PlayStation atau beli kaset-kasetnya gitu. Jadi intinya kembali ke masing-masing gitu ya. Tapi intinya sih kalau ya tadi kalau lifestyle-nya tidak banyak mau maksudnya ya tadi nggak semuanya mau gitu ya. Jadi traveling iya, makan enak berkali-kali ya iya gitu. Terus juga beli barang-barang branded iya gitu. Nah itu susah sih. Jadi kalau emang maunya banyak dengan beasiswa segitu menurut saya agak susah ya. Apalagi mau nabung juga gitu. Jadi memang kembali ke masing-masing gitu. Tentunya kalau kita emang biasanya spendingnya ibaratnya nggak impulsif juga sih kayak misalnya saya agak impulsif kalau udah melihat buku sama game gitu saya malah agak impulsif jadi memang ya udah ke situ aja tapi ya saya nggak ada gitu punya hasrat yang kayak HP harus update laptop harus cepet ganti baju harus yang merek-merek tertentu yang mungkin budgetnya lebih gitu jadi kalau saya lebih santai gitu tapi tadi kembali kan ada orang yang mungkin dia merasa konten terfulfill ketika dia bisa punya Louis Vuitton mungkin ya, tapi nggak sih, Louis Vuitton ketinggian ya, apa ya, misalnya ya barang-barang branded yang harganya mungkin 3-4 kali lipat dari harga Uniqlo gitu kan, jadi ya itu kita kembalikan ke pilihan masing-masing kayak gitu. Mungkin itu aja sih untuk sekedar sharing budget saya selama selama studi di sini di bulan Desember di 1 bulan ya, jadi tentunya nanti budget itu berfluktuatif bisa up and down tapi kayaknya selama Januari ini saya nggak kayaknya pengeluarannya tidak sebanyak bulan Desember kemarin gitu karena bulan ini nggak yang saya bisa saya hemat tuh saya nggak pergi keluar Kyoto gitu ya jadi perginya cuma muter-muter di sini aja dan kebetulan saya lagi dapet Okoshiakuso Pass jadi itu kayak semacam kartu itu bisa dipakai buat ngunjungin museum-museum gratis. Jadi dan saya sendiri karena
panggilan museum, jadi saya pikir bulan ini dan bulan depan, kebetulan kartunya berlaku sampai bulan Februari aja, mungkin ini waktunya buat exploring museum sekitar sini dan gratis gitu. Itu kayak surga banget sih buat saya, apalagi dulu kalau di Jerman, saya ingat banget beberapa museum di Eropa ya itu free buat pelajar, dan wah itu luar biasa, itu keberkahan keberkahan menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi ya intinya sebenarnya berhemat bisa banget ya, apa namanya, ibaratnya nggak perlu apa, kita tetap bisa hidup enak, bisa makan cukup sehari 3 kali, tapi tetap bisa nabung juga bisa banget sih gitu. Kalau kesimpulan yang saya dapat dari tinggal di sini selama 3 bulan, dari ngelihat saya spending buat makan, buat bepergian gitu. Jadi intinya sih insya Allah cukup ya. Cuma saya sebenarnya tadi ada concern kalau asumsinya suami datang dan dia belum langsung kerja, apakah cukup gitu untuk makan berdua, untuk apa gitu ya. Mudah-mudahan cukup sih, karena saya juga punya kenalan yang dia bawa anak 2 pula gitu kan, dan kayaknya hidup-hidup aja gitu, maksudnya nggak sedih-sedih banget gitu. Tapi mungkin tentunya ada hal-hal yang mungkin nggak bisa ya tadi, kalau misalnya kayak jalan-jalan, kalau bawa keluarga berempat, dikali 4 kan jadinya ya, jadi ya kayaknya agak ini gitu, larinya harus nabung dulu beberapa bulan, baru ketika udah kekumpul, baru bisa jalan gitu. Tentu tetap bisa jalan-jalan kok, nggak sampai benar-benar nggak kemana-mana gitu, sayang juga lah. Apalagi saya student traveler ya, sangat tidak merekomendasikan untuk kamu-kamu yang sekolah luar negeri tuh nggak kemana-mana, cuma di tempat tinggal aja, kayaknya sayang banget sih menurut saya. Kita sudah pergi jauh-jauh gitu, apalagi lagi corona gini kan, justru malah ini waktu terbaik untuk exploring Kyoto yang masih sepi banget gitu loh. Jadi nggak apa namanya, nggak banyak turis gitu, karena saya dengar kalau posisinya Kyoto normal gitu itu katanya waduh lautan manusia gitu, jadi larinya kan tidak syahdu ya kalau jalan-jalan. Jadi sebenarnya ini the best time sih buat exploring Kyoto yang masih sepi, dan karena Kyoto itu kan sangat cultural gitu, jadi kadang perlu dibutuhkan suasana yang lebih tenang, lebih damai gitu, dan saat ini adalah waktunya gitu ya, sebelum Jepang ngebuka lagi buat turis, meski saya nggak gitu yakin ya dalam waktu dekat turis bisa ke sini gitu. Jadi sabar-sabar buat teman-teman yang mau liburan ke sini gitu ya, ya memang keselamatan lebih penting gitu. Oke, mungkin itu aja untuk jurnal ketiga ini. Sepertinya lebih panjang dari waktu normal saya bikin jurnal, tapi ya mudah-mudahan konten untuk jurnal ketiga bisa sedikit memberi gambaran buat teman-teman, terutama apalagi mungkin kalian ada yang mau berangkat juga, atau ada yang lagi mau siap-siap daftar, ada apa, jadi mungkin tiba-tiba kepikiran soal uang ya, karena waduh sejak corona gini tuh soal finansial tuh masih sangat amat bisa dibilang menjadi pertimbangan utama gitu ya, untuk kita milih untuk bikin keputusan untuk oke, kita ini gimana gitu. Karena saya banyak banget punya teman-teman yang masih dilematis gitu kan, udah dapat beasiswa tapi ternyata ya tadi dia ada sesuatu yang sifatnya personal yang itu bikin dia jadi galau gitu. Jadi ya tentu harus kita sendiri yang tahu mana yang baik buat diri kita sendiri itu. Oke, mungkin itu aja untuk jurnal ketiga. Mungkin gak banyak ngomong-ngomong soal riset dan keseharian saya. Apa mudah-mudahan kita pokoknya sehat, jangan lupa makan, jangan lupa bersenang-senang. Kalau saya mah itu yang penting, tetap penting, yang namanya senang-senang itu menurut saya wajib banget sih. Karena S3 tidak harus belajar terus-terusan, belajar iya wajib, tapi ya tadi jangan sampai terlalu diforsir, yang ada malah sakit gitu. Jadi dijaga badan kita. Oke. Selamat malam, terima kasih sudah mau mendengarkan jurnal ketiga ini. Sampai bertemu di jurnal berikutnya. Bye-bye.